Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap semangat ya. Puji Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semua di minggu ini adalah jangan biarkan si musuh mencuri sesuatu darimu. Jadi pesan Tuhan ini merupakan peringatan dari Tuhan agar kita waspada, agar kita berjaga-jaga. Karena hari-hari ini si musuh berusaha untuk mencuri sesuatu dari kita. Hari-hari ini, waktu-waktu ini, kapan waktunya? Nggak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, tapi hari-hari ini. Jadi artinya kita harus waspada. Artinya kita harus berjaga-jaga. Dan yang namanya pencuri itu enggak pernah dia itu izin dulu. Pamit ya, saya mau curi sesuatu. Oh enggak. Namanya pencuri. Dia tidak akan datang dengan sosok yang menyeramkan. Pencuri bisa datang dalam wujud orang-orang yang cantik. Menyamar sebagai malaikat terang. Kalau ibu bapak mungkin pergi ke mal-mal gitu ya. Ke pertokoan-pertokoan. Ketika ada sebuah kasus mungkin kehilangan dan pencurinya ketangkap. Terbukti yang ketangkap itu adalah wanita-wanita yang gaya-gaya. Yang trendy-trendy. Mungkin mereka wajahnya itu alim, tampangnya itu alim, kata-katanya itu lembut. Tetapi dibalik semua itu, dia pencuri dan kita nggak tahu. Mungkin pencuri itu sedang bersebelahan dengan kita. Itu sebabnya kita harus berwaspada, kita harus hati-hati. Nah ibu bapak, pencuri pun gak datang itu, gak selalu datang pada waktu malam-malam hari. Dia bisa datang dalam waktu siang hari. Ini yang seperti pesan Tuhan katakan bahwa di siang hari pun pencuri bisa datang. Karena apa? Mungkin dalam kondisi siang merasa, wah seseorang itu sedang aman. Banyak orang yang melihat, tapi belum tentu juga. Dalam kondisi siang, ketika seseorang mungkin sedang aktif-aktifnya, sedang giat-giatnya melakukan sebuah aktivitas, bisa terjadi kehilangan. Contoh gitu ya, contoh anak saya, dia sedang belajar, dia sedang kuliah. Waktu itu kehilangan itu, waktu lagi kuliah ke kampus gitu ya. Dia hilang laptop. Coba bayangkan ibu bapak, sedang belajar mengajar. Berlangsung, dosen membagikan materi, dia udah selesai, laptopnya dia taruh di pinggir mejanya di bawah. Gak berapa lama itu laptop hilang. Itu di siang hari sedang belajar mengajar. Jadi yang namanya pencurian itu tidak kenal waktu, bisa di siang hari. Begitu juga apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Ketika Paulus sedang giat-giatnya nih, sedang melakukan penginjilan. Luar biasa, ada banyak orang-orang dijangkau, ada banyak orang-orang dibawa kepada dia. Di situ iblis memanfaatkan situasi. Paulus sedang giat-giatnya melakukan penginjilan, ada banyak orang-orang dibawa kepada dia. Dibawa kepada Tuhan, dijangkau gitu ya. Di situ iblis menyelusup, memanfaatkan situasi. Padahal Paulus sedang giat-giatnya. Dan sampailah pada waktu itu dengan sebuah tuntunan Tuhan, ada sebuah peristiwa yaitu dia masuk ke kota yang namanya Makedonia. Paulus bertemu dengan seorang budak perempuan yang memiliki roh tenung. Dan perempuan ini terus menerus memuji-muji
Paulus. Ayo ayatnya dulu terlebih dahulu dibaca dulu ya. Ayat yang mendasarinya adalah Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-10 ya. Nah ini ayat yang mendasarinya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-18, hal itu Paulus bertemu dengan seorang budak yang memiliki roh tenung ya. Kemudian hal itu si budak tenung ini gitu ya melakukan memuji Paulus. Dikatakan gini, beberapa hari lamanya terus menerus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat yang ke-17 supaya kita tahu ya. Nah, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jadi berhari-hari si wanita ini yang memiliki roh tenung terus menerus bilang, wah orang-orang ini hamba-hamba Allah. Wah dahsyat, wah dipakai sama Tuhan. Wah pokoknya jempol deh, like punya. Mantap dengan perkataan-perkataannya. Tapi Rasul Paulus merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain yang dia rasakan karena Rasul Paulus punya kepekaan. Rasul Paulus menganggap kata-kata ini adalah sebuah gangguan bagi dia. Sebuah usaha dari luar yang berusaha untuk melemahkan dia. Dan yang namanya gangguan itu, di dalamnya itu ada banyak unsurnya. Unsurnya itu adalah penipuan di dalamnya. Ada bujukan, ada rayuan yang berusaha semuanya untuk melemahkan dia. Itu sebabnya Rasul Paulus tahu ini kata-kata penipuan. Karena di dalamnya ada roh tenung. Di dalamnya itu ditunggangi roh iblis yang berusaha untuk menjatuhkan dia dan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Karena itu sekalipun mungkin kata-katanya indah, dibungkus dengan hal-hal yang rohani yang indah, semuanya bisa dipakai untuk menjatuhkan seseorang. Dan Rasul Paulus tahu dia tidak beri kesempatan sedikit pun untuk iblis, untuk si musuh mencuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar hal-hal apa yang harus, prinsip-prinsip apa yang harus kita pahami agar jangan kita membiarkan iblis mencuri di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama kemarin kita sudah belajar ya, bahwa kita itu jangan fokus pada diri kita sendiri. Hal yang kedua, kita harus belajar supaya kita tidak mengasihani diri kita sendiri untuk hal-hal yang sepertinya tidak kita harapkan. Kemarin kita belajar supaya kita memahami prinsip-prinsipnya. Nah, pagi hari ini saya mau supaya kita sadar. Apa sih yang harus kita sadari ketika kita tahu bahwa iblis itu mau mencuri sesuatu dalam diri kita. Hal yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Sadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-17, ayat yang tadi ya. Saya membacakan sekali lagi, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau iblis, kalau musuh gitu ya, mau mencuri, dia akan incar. Terlebih dahulu apa yang berharga, apa yang bernilai. Kalau pencuri mau mencuri sesuatu, dia nggak mungkin cari barang-barang yang murahan.
Dia nggak mungkin incar barang-barang rongsokan. Enggak. Kalau misalkan sampai si pencuri itu bermaksud untuk membobol rumah seseorang, ketika dia membobol masuk ke dalam rumah, nggak mungkin yang diambil, yang dicuri itu sendok, garpu, katel, atau dandang, barang-barang yang murahan. Enggak. Tetapi ketika dia membobol, ketika dia mau mencuri, dia mencuri barang-barang yang berharga. Dia mencuri barang-barang yang bernilai harganya. Mungkin dia akan curi laptop, dia akan curi handphone, dia akan curi emas, dia akan curi berlian, barang-barang yang berharga, yang punya nilai jual, yang punya nilai penting. Mungkin ada data yang penting dia bisa ambil. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita orang-orang yang punya nilai. Itu sebabnya iblis akan selalu incar orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya itu adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Punya nilai. Hidup kita itu punya nilai. Gak salah. Kalau Tuhan tebus kita, tebus diri kita dengan darahnya yang mahal, dia mau korbankan. Bahkan dia sudah korbankan, dia urapi kita. Dia perlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritasnya. Itu artinya kita punya nilai. Dan kita harus menyadari bahwa kita itu berharga. Kita punya harga, kita punya nilai. Dan kita bukan orang-orang murahan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama mau berhitung ya. Betapa kita itu bernilai, punya nilai. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani, seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai ke kaki itu bernilai. Contoh, ketika seseorang matanya sakit, katarak aja gitu ya misalkan, harus dioperasi. Berapa harga untuk menggantikan sebuah bola mata yang sudah rusak? Gigi rusak, ditambah atau mungkin perlu pasang gigi palsu. Berapa biaya? Bisa jutaan. Mata katarak mau dioperasi bisa jutaan, puluhan juta. Belum organ-organ tubuh yang lainnya. Ada jantung, berapa seorang kalau misalkan jantungnya gagal, puluhan juta, bisa ratusan juta. Ginjal, ada orang-orang menjadi penjual organ-organ tubuh. Karena apa? Karena tahu tubuhnya, organ-organ tubuh kita itu mahal, berharga, punya nilai. Belum lagi jiwa kita, otak kita, mahal harganya. Dari otak kita keluar ide-ide kreatif. Kita punya potensi, kita punya skill. Berapa harganya kalau ide-ide itu dijual? Bisa ratusan juta. Seseorang bisa jadi kaya. Belum lagi, itu baru perkara tubuh, itu baru perkara jiwa. Belum lagi perkara rohani. Wow, luar biasa. Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan kuasa ada dalam kehidupan kita. Dia perlengkapi kita. Bahkan dia katakan bahwa kita adalah duta kerajaannya Tuhan. Kerajaannya surga, ambasadornya Tuhan. Jadi kita punya nilai, kita berharga, kita bernilai. Ada nilainya. Kita adalah miliknya Tuhan. Harusnya semakin kita menyadari bahwa kita punya nilai, bahwa diri kita itu berharga, harusnya kita gak sembarangan dengan kehidupan ini. Harus jaga barang yang bernilai itu gak ditaruh di pinggiran. Dia akan jaga, dia akan rawat, dia akan hargai, dia akan lindungi. Nah, sekarang siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus, rasul yang luar biasa. Rasul yang berharga di mata Tuhan. Dia orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa.
banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Banyak hidupnya itu memberi keuntungan bagi kerajaan surga. Hidupnya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia sama sekali tidak membiarkan iblis mengambil keuntungan di dalam kehidupannya. Nah, sekalipun dia sadar bahwa dia itu hidupnya itu berharga. Dia punya nilai lah, katakanlah. Dia orang yang punya pengaruh. Ketika dia masuk ke Makedonia, status sosialnya itu diakui. Coba di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-38 dikatakan apa? Ayat yang ke-38, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Jadi orang-orang Roma itu orang-orang yang ditakuti karena mereka terpandang sepertinya punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lainnya. Rasul Paulus orang yang terpandang, dia punya harga, dia punya nilai, dia punya pengaruh yang begitu besar. Tetapi Rasul Paulus enggak memakai. Dia enggak memakai status sosialnya itu menjadi orang yang arogan. Enggak. Dia tetap tahu bahwa sekalipun dia berharga, dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia sadar bahwa dia itu hanya dulosnya Tuhan. Hanya pesuruhnya Tuhan. Hidupnya kita bisa tahu bahwa Rasul Paulus adalah hambanya Tuhan. Hidupnya itu sudah tidak digerakkan lagi oleh ambisinya. Kemana Tuhan suruh, mau ke Frigia, mau ke Britania, ayo oke. Mau ke Makedonia, iya ayo, Tuhan ayo, nurut. Jadi kehidupan pelayanannya itu sudah tidak dikendalikan lagi oleh dirinya sendiri, oleh ambisinya. Tetapi dikendalikan oleh kepentingan dari kerajaan surga, kepentingan Tuhan yang dia dahulukan. Dia sangat sadar sekali bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu, di dalam kehidupannya hanya digerakkan oleh Roh Kudus yang membuat hidupnya bermakna, menjadi berarti itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus tahu gitu ya, bahwa dia adalah hamba Tuhan. Apakah iblis pun tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan? Jelas ayat yang tadi mengatakan, orang-orang ini adalah hambanya Allah yang maha tinggi. Iblis tahu dia adalah hambanya Tuhan yang maha tinggi. Dia sangat tahu, iblis sangat tahu. Dan siapa yang mengatakan kata-kata ini, orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan, adalah seorang wanita tenung. Jadi si wanita tenung ini adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk melakukan pekerjaannya, untuk mencuri pekerjaan Tuhan, untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dipakai wanita ini, dia pakai. Jadi wanita ini dipakai sebagai alat untuk mencuri identitasnya dari Paulus, untuk mengubahnya. Nah, Ibu Bapak, kita bisa menyadari ya, ada enggak sedikit dari statusnya anak-anak Tuhan, tetapi dia bisa dipakai, masih bisa dipakai oleh si musuh untuk menjadi alatnya, untuk mencuri. Ada damai sejahtera yang bisa dicuri. Mungkin kita enggak pernah sadar. Ada celah-celah dari anak-anak Tuhan. Kok bisa ya dicuri damai sejahtera, sukacita oleh orang tersebut. Jadi ada orang-orang yang hidupnya kehadirannya itu memberikan damai sejahtera, memberikan rasa tenang ada. Tetapi jangan salah, ada kehadiran dari orang-orang yang percaya pun bisa dia dipakai oleh si iblis untuk mencuri damai sejahtera. Tanpa kita sadari, ketika anak-anak pulang ke rumah,
dia udah capek, kelelahan, bekerja, suami bekerja, pulang ke rumah, marah gitu, sedikit-sedikit marah. Ada sepertinya sesuatu yang berusaha untuk membuat situasi rumah itu nggak enak. Kita nggak pernah tahu celah apa, ketemu dengan roh apa yang terjadi di luar sana. Nah ibu bapak, baiklah, maka kita harus menyadari situasi atau keadaan apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah kembali pada poin yang saya mau bagikan adalah ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu berharga, punya nilai, kita harus sadar, kita harus mau berikan kepada Tuhan untuk kita boleh menjadi alat-alatnya Tuhan yang dipakai untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan sampai ada sebuah celah yang dipakai oleh si jahat untuk kita menjadi alat yang dipakai untuk mencuri berkat-berkat yang Tuhan sediakan, hal-hal yang berharga yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian hal yang kedua yang saya mau bagikan adalah hal apa yang harus kita sadari ketika kita tahu bahwa iblis berusaha untuk mencuri sesuatu di dalam kehidupan kita. Sadari bahwa kita punya kuasa untuk mengusir si pencuri. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-18. Ayat ini dikatakan bahwa hal itu dilakukannya beberapa hari kepada Rasul Paulus, dan apa yang Rasul Paulus lakukan? Berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Jadi ketika Rasul Paulus tahu bahwa dia mau dicuri, dia enggak tinggal diam. Ada bagian-bagian yang mungkin mau dicuri, dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Yaitu apa? Mengusir roh itu. Mengusir roh tenung itu dari si perempuan ini. Jadi ada sebuah tindakan, dikatakan berpaling dan berkata, itu adalah sebuah kata kerja aktif. Mengusir, dia tidak membiarkan atau tidak bersoal jawab, bertanya jawab sama si musuh. Benar gitu? Kamu tahu dari mana? Aku hamba Tuhan. Oh enggak. Tetapi dia mengusir roh tenung itu. Coba ibu bapak, kita mau sama-sama bertanya pada diri kita. Kuat mana? Orang yang mengusir atau orang yang diusir? Jelas. Orang yang mengusir, dia punya posisi, dia punya kedudukan lebih kuat. Dia punya power. Dan dibandingkan dengan orang yang diusir. Orang yang diusir ya orang yang lemah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus dia punya sesuatu yang kuasa. Dia punya kekuatan. Dia pribadi yang menggunakan kuasa daripada Tuhan. Dia begitu yakinnya bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dia sangat menyadari, dia begitu percayanya bahwa roh itu bisa dikalahkan. Sama seperti apa yang terjadi dengan kehidupan Yesus Kristus. Ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah penipuan, dia enggak tinggal diam. Yesus berkata dengan firman-Nya yang dilakukan, enyahlah engkau, iblis daripadaku, hanya kepada Tuhanlah engkau harus menyembah. Dan kita bisa buktikan, kita harus menyadari bahwa kita itu punya kuasa. Kita punya power. Jangan sampai ketika iblis mau mencuri, ketika kita tahu iblis mau mencuri sesuatu, kita membiarkannya. Dan dari mana seseorang bisa begitu powerfulnya seperti seorang Paulus? Dia punya kuasa. Demi nama Yesus, keluarlah air tenung dari perempuan ini. Dan terjadi keluar. Itu bukan hanya sebuah kata-kata biasa.
yang berkuasa, yang lahir dari sebuah kehidupan yang dibangun oleh kebenaran. Yang lahir dari sebuah kehidupan yang menjaga kekudusannya. Sehingga setiap katanya itu begitu tajam, begitu berkuasa. Jangan sampai seperti anak-anak Skewa. Dia mau coba-coba usir roh jahat, tetapi hidupnya berantakan. Akhirnya dia ditelanjangi oleh roh jahat. Nah, Ibu Bapak, saya punya pengalaman. Waktu kami menempati sebuah rumah gitu ya, rumah baru. Saya merasa gitu ketika masuk ruangan demi ruangan gitu ya, ada sebuah ruangan tempat di pojokan, kok rasanya itu enggak enak banget gitu ya. Suasana rumah sepertinya anak-anak gak suka cita, ada rasa takut gitu, sepertinya rasa takut. Nah, saya ngerasa ini ada sesuatu yang gak beres. Maka ketika saya tahu ada sesuatu yang gak beres, maka saya mengambil sebuah tindakan. Ayo, saya gandeng, saya ajak suami saya, yuk kita sama-sama berdoa, usir di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami sama-sama sepakat, ada minyak urapan, didoakan tempat tersebut. Usir di dalam nama Yesus, apapun bentuknya kami tidak tahu, tetapi bukan di sini tempatnya. Dan kami saat itu punya komitmen tuh untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam keluarga. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa iblis mau mencuri, jangan tinggal diam, kita harus bertindak. Pakai setiap kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai otoritas. Karena apa? Saya percaya kemenangan itu akan menyertai setiap kita. Dan kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang terjadi di luar sana. Tetapi ketika kita menghadirkan hadirat Tuhan senantiasa penuh di dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Kita dipakai menjadi alatnya Tuhan dan kita pakai kuasa daripada Tuhan. Saya yakin kemenangan akan menjadi bagian kita dan kita akan menutup setiap demi kesempatan, kesempatan demi kesempatan untuk tidak iblis mengambil keuntungan di dalam kehidupan kita. Dua hal ini yang saya mau membagikannya kiranya boleh menjadi berkat bagi Ibu Bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.